Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, saya mengajak diri saya sendiri dan jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah untuk marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhitung kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh keberkahan. Pagi hari ini gema takbir begitu bersahutan di seluruh pelosok dunia untuk merayakan Hari Raya Idul Adha, sebuah hari raya yang akan mengingatkan kita kepada perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang akan menjadi suri teladan bagi umat manusia sampai hari ini. Kita sebagai manusia telah diberi kecenderungan oleh Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam tidak terlepas dari kecenderungan bahwa senantiasa hidup kita ini tidak terlepas dari hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi sebuah kebutuhan yang hakiki, kodrati dari manusia. Seberapapun manusia itu memiliki kekayaan, pergaulan, kekuasaan yang luas di dalam dunia ini, namun kecenderungan untuk mengingat kembali kepada Allah daripada hakikat hidup ini tidak akan bisa hilang sampai kapanpun. Itu disebut sebagai aspek transendental dari manusia, yaitu sebuah aspek kodrati manusia untuk selalu percaya kepada sesuatu yang gaib, yang dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seberapapun rutinitas, kesibukan, aktivitas manusia, tetap saja hakikat manusia itu adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak terlepas dari apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi Jalaluddin Rumi pernah mengumpamakan aspek transendental manusia ini sebagai seruling yang dimana di dalam seruling itu ada ruang hampa yang diumpamakan sebagai manusia, yang dimana seruling itu memiliki ruang hampa yang ketika ia ditiup
maka akan menghasilkan bunyi, yang bunyi itu diumpamakan sebagai kecenderungan atau kebutuhan manusia yang hakiki, yaitu mengingat Allah dan kembali kepada Allah dari semua aspek kehidupannya. Maka dari itu, pengorbanan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam tidak terlepas dari kebutuhan kodrati transendental manusia tersebut, yaitu kebutuhan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah, sehingga hidupnya didedikasikan untuk mengabdi kepada Allah, meskipun ia harus mengorbankan anaknya. Namun ia berhasil mengalahkan sifat hewani yang ada dalam dirinya, yaitu egoisme. Dia melaksanakan perintah Allah meskipun harus mengorbankan anaknya. Sampai pada waktunya Allah memberikan jawaban dan menggantinya dengan seekor domba yang besar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahilham. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seberapapun kehidupan kita terlibat dalam rutinitas yang begitu padat, namun kita tetap membutuhkan aspek hakiki dari kita sebagai manusia, yaitu transendental kepada Allah. Maka sangatlah pantas bila para founding fathers bangsa Indonesia menetapkan dasar negara, yaitu Pancasila, dengan sila pertamanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah merupakan sesuatu yang hakiki, yang memang tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Maka sampai kapanpun Pancasila itu tidaklah bisa dirubah, yaitu tetap ada aspek transendental yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar, walillahilham.